Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat, apa kabar? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberkahan. Hari ini kita mencoba bicara tentang fana atau ketidakpastian. Fana seringkali diucapkan dan dilisankan, tetapi kadang-kala kita berpikir, apa sih fana? Maunya apa sih fana itu? Gitu loh. Jadi fana adalah sesuatu yang senantiasa hadir di sekitar kita karena hukum alam itu bersifat tidak pasti. Ya, hukum alam bersifat tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti itu dikatakan bahwa akan terus berubah, akan terus bergerak, dan segala macamnya dinamis. Itulah kehidupan. Jadi sesuatu yang fana pasti dikatakan akan berubah dalam kehidupannya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Misalnya contoh sederhana, matahari terbit di pagi hari, kemudian berjalan di siang hari, merangkak ke arah barat, ya, merangkak ke arah barat, kemudian tenggelam di barat, ya, di ufuk barat. Itu yang sedang terjadi. Maka saya katakan bahwa terangnya matahari tidak ada yang abadi. Demikian juga rembulan. Konsep rembulan yang hadir di malam hari akan berakhir di subuh atau di siang hari. Ya. Jadi segala sesuatu itu pasti, ya, akan ada perubahan. Pasti akan hadir, akan datang dan pergi. Itulah kehidupan yang sedang terjadi. Sekali lagi, itulah kehidupan yang tentu tidak pasti, tentu tidak abadi, dan senantiasa dalam bingkai fana. Ketidakpastian yang hadir di sekitar kita, ketidakpastian di dalam kehidupan dunia, membuat seseorang senantiasa akan membuat ketidakpastian atau kebingungan. Itu yang sedang terjadi. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa dunia ini abadi, salah. Yang abadi adalah akhirat, ya. Yang abadi adalah akhirat. Jadi bukan yang abadi itu dunia, tetapi abadi itu akhirat. Maka jadikan dunia bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini hanyalah terminal. Ya, terminal yang apa? Terminal yang ada di dalam kehidupan. Karena fase dunia itu ada alam, ya, kandungan, kemudian merangkak menjadi alam dunia, dan satu dunia lagi alam barzah, baru yaumil hisab atau akhirat. Maka yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, 4 fase yang akan kita hadapi. Alam kandungan, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Masih ada 2 alam yang akan kita tempuh. Ya. Kembali pada konsep fana, tidak pasti, gampang rusak. Kita lihat dedaunan yang hijau, yang indah, akhirnya pun luruh gugur dengan waktu setelah kering, kerontang, mengering, tua, dan jatuh di bumi. Manusia juga begitu. Kehidupan manusia yang hadir kecil, mungkin dinimang-nimang orang tuanya. Begitu remaja, lari, bermain, dewasa, pergi mencari cita-cita, dan kemudian nikah. Dan setelah itu, orang tua ditinggalkannya mungkin, dan orang tua sendiri akhirnya berhadapan dengan salah satu alam, yaitu alam barzah atau alam kubur, dan memasuki pintu, namanya pintu al-maut. Nah, itu yang sedang terjadi. Jadi dalam kehidupan ini, kawan-kawan, rekan-rekan, sekedar sharing bahwa masih ada 2 tahapan yang kita hadapi, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Maka sekali lagi, itulah kehidupan yang sedang terjadi. Jadi kehidupan yang terjadi itulah yang membuat seseorang menjadi cita-cita mulia, menjadi cita-cita yang sangat indah, menjadi cita-cita yang sangat luar biasa. Maka keabadian hidup seseorang menjadi tujuan. Keabadian seseorang akan menjadi tujuan di dalam kehidupannya, dan dipastikan keabadian itu menjadi obsesi setiap Muslim dan mukmin.
Jadi saya katakan, jangan pernah ragu untuk meraih keabadian. Kalau tujuan kita dunia, ya, kalau tujuan kita dunia, dipastikan akan porak-poranda. Kalau tujuan kita dunia, dipastikan akan hancur berantakan. Maka saya katakan bahwa kehidupan-kehidupan yang tidak abadi inilah yang menjadi kadangkala tujuan atau fase tertentu seseorang. Kadang orang dilupakan dengan dunia yang penuh metamorfose, penuh dengan kenikmatan sesaat, penuh gemerlap dunia. Dikira itu keindahan, dikira itu kebahagiaan. Bukan, kawan. Dunia itu bukan tujuan, tetapi dunia yang penuh hip-hop itu hanyalah catatan-catatan kecil. Hidup di dunia yang penuh hip-hop hanyalah skenario sesaat. Maka saya katakan kehidupan memang tidak akan pernah abadi. Sifatnya akan pernah rusak. Maka jangan pernah menempatkan dunia dan isinya di dalam hati, tetapi tempatkan dunia dengan segala isinya itu di tangan. Dalam hitungan tangan, dalam hitungan matematis. Jangan pernah dunia ini menguasai diri kita, jiwa kita, yang membuat kita menjadi lena, yang membuat kita menjadi terjebak. Karena dunia sifatnya fata morgana. Satu kesimpulan, bagaimana mensikapi dunia? Ingat, dunia ini ladang amal soleh, bukan amal maksiat. Dunia ini ladang kebaikan, bukan ladang kemungkaran. Dunia ini adalah kebun daripada kebaikan, bukan kebun kemaksiatan. Maka jadikan dunia ini menjadi ladang amal kita. Dan besok roh kita, jiwa kita akan abadi di alam sana. Oke, raga bisa busuk, raga dimakan cacing, tetapi roh jiwa kita di alam barzah kembali kepada Allah, kembali pada Tuhan kita. Maka dipastikan orang-orang yang mencintai keabadian, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dalam kebenaran, dalam kebaikan. Orang yang senantiasa hanya urusan dunia, maka dia akan terlena dan terjebak. Semoga catatan hari ini menjadi kita penuh kebaikan, penuh kemuliaan fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.